keadilan sosial umum bagi-bagi. Jadi pertanyaan ideologisnya adalah redistribusi karena ada kesadaran pemimpin baru atau redistribusi karena ada kekuatan baru. Kan itu dasarnya kan. Pokoknya itu. Udah bisa di TikTok kan itu ya. Dalam soal itu, coba saya lihat tadi, buruh itu ada di mana? Selama ini buruh itu menunggu kesadaran dari kapitalis. Tadi siapa saudara Sunar bicara tentang perjuangan buruh, perjuangan upah. Gak ada teori dalam Marxisme itu perjuangan buruh, perjuangan upah. Karena itu kita mau kentalkan pikiran ini supaya ada debat ideologi itu. Kalau kita bilang upah dinaikkan terus, si kapitalis bilang oke, beri saya kesempatan growth terus menerus supaya saya bisa distribusi pada saudara. Logical fallacy di situ, salah logikanya kan? Ya, memang betul, saya tetangga sama Pak Prabowo. Udah berapa kali dia mampir ke tempat saya? Dia mampir, bukan saya yang berkunjung. Agak jelas positioning itu. Oke, sorry tadi agak telat. Gue baru nyampe dari Bukit Tinggi itu. Dan hal yang sama dibicarakan di Bukit Tinggi karena akan ada legalisasi, sertifikasi tanah adat. Dan itu buruk idenya. Oke, tapi coba kita lihat secara lebih ideologi apa sebetulnya yang kita bicarakan hari ini. Coba kita lihat dulu keadaan di dunia ya. Bertahun-tahun dari tahun 50, gejala ekonomi, teori maupun fakta dibahas di satu forum yang namanya World Economic Forum. Judulnya World Economic Forum, forum ekonomi dunia. Tapi yang berkumpul di situ sebenarnya di ekonomis, para ekonom. Dan kita tahu yang disebut ekonom hari ini adalah mereka yang pro pasar. Selama 50 tahun Sri Mulyani pergi ke sana, SB pergi ke sana tuh, berupaya untuk mengintip gejala baru di dalam ekonomi dunia. Baru kira-kira 3-4 tahun lalu pendirinya siapa namanya Adam Schwab, Klaus Schwab memutuskan dengan dalil yang sangat kuat bahwa tidak mungkin ada keadilan kalau growth masih jadi prinsip pertumbuhan dunia itu. Kalau Schwab akhirnya menyebutkan itu, padahal dia mendirikan itu sebagai klub di kapitalis. Akhirnya dia sadar, kenapa? Karena perubahan mindset, terutama anak-anak muda yang menghendaki kalau terus-menerus growth berarti akan ada eksploitasi melebihi daya dukung bumi. Jadi perubahan itu terjadi karena kesadaran planetarium, bukan karena kesadaran teori ekonomi itu. Itu dasarnya di situ sebetulnya. Karena itu dunia mulai mengasuh ide tentang keadilan sosial. Koperasi tumbuh di Amerika, koperasi tumbuh di Eropa dari awal yang udah tumbuh. Tapi makin orang percaya bahwa human solidarity adalah the last battle di dalam soal pertarungan. Nah, kalau kita hubungkan dengan soal redistribusi tadi, kita tahun-tahun 80-an kita bicara tentang redistribusi with growth. Redistribusi tapi harus ada pertumbuhan. Lalu kita ubah sedikit. Growth and redistribution. Jadi growth dulu dan redistribusi satu paket gitu. Sekarang kita ada di dalam keadaan untuk memastikan bahwa dua-duanya itu nggak diperlukan sebetulnya. Karena tadi ada kesadaran baru tentang ekonomi planet. Tapi kita masih bisa teruskan posisi ideologi kita. Redistribusi itu bentuknya apa? Apa namanya itu? Gerakan untuk mengambil alih sumber-sumber ekonomi atau menunggu ada seorang baik berpikir keadilan sosial umum bagi-bagi. Jadi pertanyaan ideologisnya adalah redistribusi karena ada kesadaran pemimpin baru atau redistribusi karena ada kekuatan baru. Kan itu dasarnya kan. Pokoknya itu. Udah bisa di TikTok kan itu ya. Dalam soal itu, coba saya lihat tadi, buruh itu ada di mana? Selama ini buruh itu menunggu kesadaran dari kapitalis. Tadi siapa saudara Sunar bicara tentang perjuangan buruh, perjuangan upah. Gak ada teori dalam Marxisme itu perjuangan buruh, perjuangan upah. Karena itu kita mau kentalkan pikiran ini supaya ada debat ideologi itu. Kalau kita bilang upah
dinaikkan terus. Si kapitalis bilang, oke, beri saya kesempatan growth terus-menerus supaya saya bisa distribusi pada saudara. Logical fallacy di situ. Salah logikanya kan. Itu yang disebut sebagai perjuangan unionism, bukan laborism. Beda itu tuh. Jadi pengetahuan kita juga tentang perjuangan buruh mesti kita revisi. Selama ini kita unionism sejak Orde Baru begitu. Ada triparty, itu unionism diputuskan bersama. Perubahan upah itu terjadi karena perampasan aset, bukan karena minta dikasih duit. Kan itu yang kita maksud. Laborism itu artinya bertarung tanpa perlu ada pihak ketiga negara. Buruh bertarung dengan kapital. Itu dasarnya yang namanya laborism. Kalau enggak, kita cuma minta dicicil upah kita nih terus. Tanpa kita sadar, kita membujuk si kapitalis tanpa pertumbuhan. Nah sekarang kita bicara tentang degrowth. Keadaan di mana manusia mengalami semacam pencerahan baru karena tadi kesadaran. Jadi kita mesti bicara juga tentang kesadaran planetarium pada kabinet Prabowo. Itu dasarnya. Bisa nggak kita titipkan itu pada Gibran? Ya bisa, kesadaran gorong-gorong bisa. Itu juga planet juga tuh. Jadi sekali lagi, ini forum untuk menghasilkan semacam paper akademis. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa konstitusi kita mengizinkan akumulasi. Kan ada 3 player di dalam konstitusi kita kan. Korporasi, badan usaha milik negara, dan koperasi itu. Jadi boleh ada akumulasi, boleh. Konstitusi bilang begitu. Kalau nggak dari mana pemerataan itu dihasilkan? Ada growth di situ. Jadi boleh korporasi, ada pemain ekonomi yang dilegalkan oleh konstitusi. Yang kedua adalah BUMN. Tugas korporasi akumulasi. Jelas itu. Tugas BUMN adalah distribusi. Yang nggak terjadi adalah fungsi distribusi tidak dilakukan oleh BUMN. Karena BUMN nunggu distribusi dari korporasi itu. Padahal dia punya hak. Karena itu BUMN nggak boleh targetkan keuntungan. Dia adalah public servant. Public services. Yang penting terasa manfaatnya pada rakyat. Bukan dihitung growth-nya berapa BUMN. Ngaco namanya itu. Yang ketiga adalah koperasi. Desainnya memungkinkan kita menyebut negara Republik Indonesia karena ada sistem koperasi yang disebut republik itu dasarnya adalah koperasi dalam pengertian Muhammad Hatta. Bukan republik dalam pengertian Italia, Prancis segala macam. Bukan. Respublika. Resnya itu adalah urusan kehidupan bersama yang sifatnya publik. Kalau dia sifatnya publik, maka mesti ada pertanggungjawaban publik pada siapa? Ya pada masyarakat sendiri. Sistem pertanggungjawaban itu hanya ada di koperasi, tidak ada di BUMN, tidak ada di korporasi itu. Jadi kita balik lagi pada DNA ekonomi kita adalah koperasi itu. Itu dasarnya itu. Sekarang yang terjadi adalah ada market ekonomi. Boleh nggak market ekonomi? Boleh ada market ekonomi. Buat apa? Buat sinyal efisiensi itu. Supply demand kita tahu karena ada market ekonomi. Yang bahaya market ekonomi sekarang itu oleh Jokowi berubah menjadi market society. Masyarakat adat diminta untuk mengaktifkan ekonomi berdasarkan market ekonomi. Market ekonomi tidak boleh nyampe di masyarakat. Boleh market ekonomi tapi tidak boleh ada market society itu. Negeri ini tidak dirancang untuk market society. Kan itu ada keadilan sosial. Itu dasarnya tuh. Jadi perbincangan paradigmatik sore ini kita perlukan sekaligus untuk mengedor guru-guru besar yang tidak mampu untuk berpikir secara taktis sekaligus metodologis. Kacau ini nggak ada yang membaca literatur terakhir perdebatan ideologi ekonomi dunia, nggak ada. Jadi apa yang membuat kita kacau bukan ilmu ekonominya yang adalah market ekonomi, karena itu memang standar untuk menghasilkan perencanaan yang rasional. Ya udah, terima aja. Tapi jangan market ekonomi ini oleh pemerintah dipaksa untuk masuk juga ke wilayah-wilayah masyarakat. Sehingga Rempang itu hanya dihitung berdasarkan market society itu. Masyarakat Rempang, masyarakat adat perlu berapa tanah untuk kita ganti? Anda perlu rumah seberapa luas? Mereka nggak nanya house, mereka perlu home, bukan house itu. Kita tentu penasaran dengan kabinet Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka.
Apalagi banyak orang yang ingin intervensi untuk menitipkan orang-orangnya di dalam pemerintahan yang akan datang. Seperti misalnya Prabowo Subianto menginginkan beberapa menteri, kemudian posisi Jaksa Agung dan Kapolri juga ramai diperbincangkan di media sosial. Jokowi menginginkan orang yang tepat sesuai dengan rekomendasi beliau. Kemudian tentu Luhut bin Sarpanjaitan juga menginginkan ada orang-orangnya atau mungkin barangkali beliau akan tetap ada di pemerintahan sebagai menteri koordinator kah atau apa gitu ya. Dan partai-partai koalisi yang sudah mendukung sejak lama juga pasti akan diberi jatah menteri ya. Kemudian ada partai-partai baru yang juga baru masuk bergabung seperti Nasdem, PKB, apakah kemudian PKS masuk dan eh, Ibu Megawati belum ada kepastian komposisi posisi daripada Ibu Megawati, apakah di luar pemerintahan atau justru masuk di dalam pemerintahan. Yang menarik adalah di media sosial sudah viral susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran dan inilah menteri penentu arah kebijakan ekonomi Indonesia yang baru, nama Luhut hingga Sri Mulyani tergantikan. Ya, terdapat 61 nama menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga non-kementerian yang disebut-sebut akan mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran 2024 sampai 2029. Apakah nanti juga dari reshuffle itu dalam perjalanannya kita akan lihat ya. Nah, teman-teman, baru-baru ini kembali beredar susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran yang viral di media sosial. Terdapat 61 nama menteri, wakil menteri, dan kepala-kepala lembaga non-kementerian yang digadang-gadang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran untuk pemerintahan tahun 2024 hingga 2029. Di antara nama-nama dalam susunan kabinet tersebut, banyak wajah yang tidak asing selama ini mendukung majunya pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam susunan tersebut, beberapa nama kabinet di Kabinet Indonesia Maju Jokowi masih dipertahankan seperti Erlangga Hartarto, Erick Thohir, hingga Tito Karnavian yang sama-sama akan menempati posisi Menko Koordinator atau Menko. Namun, beberapa menteri yang sebelumnya menempati posisi penting juga ada yang tidak tercantum dalam susunan tersebut. Sebut saja menteri-menteri andalan Jokowi seperti Luhut bin Sarpanjaitan hingga Sri Mulyani yang selama ini menjadi tokoh penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Kendati demikian, susunan nama Menteri Kabinet Prabowo Gibran yang sebelumnya juga sudah beredar, ya kali viral tersebut, beberapa kali viral dan masih dibantah oleh pihak Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka terkait hal itu. Sebut saja Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad yang menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto masih belum menyusun kabinet resmi. Dasko mengatakan bahwa Prabowo saat ini masih melakukan komunikasi dan kajian untuk merumuskan komposisi kabinet pemerintahan tahun 2024 hingga 2029. Kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo dan timnya, ujar Dasko di Jakarta beberapa waktu lalu. Kepada masyarakat luas, terutama pendukung Prabowo Gibran, agar tidak merasa bingung bahwa akhir-akhir ini
banyak sekali beredar susunan kabinet dengan berbagai macam versi. Nah, untuk itu kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar. Susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran tahun 2024 hingga 2029 yang juga lagi viral. Menko Bidang Perekonomian Dr. Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia Erick Thohir, Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup Dr. Honoris Causa Insinyur Hatta Rajasa. Oke. Hatta Rajasa yang dulu pernah calon wakil ya dari Prabowo Subianto. Kemudian lanjut yang keempat, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Handus H.M. Tito Karnavian, PA.MA, PhD. Yang kelima, Menteri Pertahanan Letjen TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Oke, kemudian Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Purnawirawan M. Herindra. Menteri Sekretaris Negara Ahmad Muzani, SSO, S. Dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Dr. Nezar Patria, Menteri Sekretaris Kabinet Rozan Ruslani, Menteri Dalam Negeri Profesor Sufmi Dasko, Menteri Luar Negeri Dr. H. Fadlizon, SSMSC, Wakil Menteri Luar Negeri Teuki Revkli Harsha, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Joko Santoso, Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Helmi Yahya, Menteri Agama Yakut Khalil Humas, Wakil Menteri Agama Profesor Asep Supudin Jahar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Hukum dan Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia Dr. Hotman Paris Hutapea, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi Profesor Dr. Arif Satria, SP, MSI. Oke, kemudian Wakil Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan siapa? Belum ada ya. Kebudayaan dan Teknologi Dr. Arce Hasan, Menteri Kesehatan dan Badan Gizi Dr. Terawan. Ya, setuju kalau ini ya. Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi Dr. Beni Oktavianus, Menteri Sosial Kesejahteraan Perempuan dan Anak Rahayu Sarawasti, Wakil Menteri Sosial Kesejahteraan Perempuan dan Anak Grace Natali, Menteri Riset dan Kepala BRIN Profesor Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Menteri Ketenagakerjaan Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Dr. Agus Jacob dan seterusnya. Ini banyak sekali ya.